Siap, gerak. Mulai pelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Selamat gerak. Eksis di kamera. Agustina Cynthia, Alia Viviana, Amanda Putri, Andika Kartika, Andika Amelia, Aurelia, Derin Kalila, Dewi Surya, Elisa Wahyu, Muhammad Dwi, Siap, izin. Vidya Lanita, Halwa, Ica Widya, Intan Angelia, Kaila Meja, Lintang Puri, Rude Vikus, Siap. Maulida, Moreno, Siap. Netisa, Octavianus, Siap. Octavia Dewi, Siva Aulia, Selamat Istiqomah, Tabita Syafika, Violin Amelia. 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat di dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Apa itu teks hikayat? Siapa yang mau mencoba? Apa itu teks hikayat? Teks hikayat adalah salah satu teks cerita rakyat klasik berbentuk prosa yang diwariskan secara turun-temurun berasal dari mulut ke mulut yang disebutkan sarjana sastra di Indonesia setelah memiliki konvensi tersendiri. Ya, jadi teks hikayat itu teks yang menceritakan tentang kehebatan seorang yang diselingi atau dikaitkan dengan kesaktian pada tokoh tersebut. Biasanya teks hikayat ini menceritakan sesuatu yang tidak dapat kita nalar, tidak dapat kita pikir secara logika. Tujuannya itu untuk menghibur, untuk memberi manfaat, pelipur, lalap, dan sebagainya. Sedangkan hikayat itu mulai berkembang pada masa Melayu klasik sehingga bahasa pada hikayat itu mengandung kata Melayu klasik. Contohnya apa? Siapa yang mau mencoba? Contoh dari bahasa Melayu klasik. Ada harta, terus apa lagi? Alkisah, ayahanda, ibunda, permaisuri. Itu merupakan contoh dari bahasa Melayu klasik. Selanjutnya karakteristik teks hikayat. Ada berapa karakteristiknya? Nah, yang pertama ada anonim. Anonim ialah Kalau secara jelas maknanya. ya, jadi anonim itu penulis itu tidak menuliskan nama, tidak menuliskan lagu maupun daerahnya. Teks hikayat ini juga bisa diceritakan dari turun temurun, dari mulut ke mulut, sehingga sampai ke telinga penulis. Dia menulis dan tidak diketahui siapa penulis aslinya. Yang kedua ada kemustahilan. Kemustahilan ialah Cerita tidak logis atau tidak dapat dinalar. ya, jadi salah satu karakteristik dari teks hikayat itu tidak logis. Ceritanya tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita pikir secara logika. Contohnya, ada yang tahu nggak contohnya? Cerita hikayat. Bisa cerita hikayat Sang Muryang, di mana tak tidak logisnya. Ada yang tahu di Sang Muryang, cerita Sang Muryang? Kalau cerita Sang Muryang kan? Jadi cerita Sang Muryang itu
seekor anjing. Jadi itu kan tidak logis ya, tidak bisa kita pikir secara nalar. Jadi itu salah satu contoh dari karakteristik kemustahilan. Selanjutnya ada kesaktian. Kesaktian ialah ya, jadi tokoh pada cerita tersebut memiliki kesaktian. Contohnya pada cerita Rek apa? Tokoh yang memiliki kesaktian. Ada yang tahu? Pada tokoh Roro Jonggrang itu bisa. Tokohnya memiliki kesaktian, dia dalam membangun candi. Selanjutnya karakteristik yang keempat, istana sentris. Maksudnya gimana istana sentris? Ya, jadi latar tempat pada teks hikayat itu terdapat pada kerajaan, menceritakan mengenai raja, pangeran, putri, ataupun rakyat yang terdapat dalam kerajaan tersebut, rakyat yang tinggal di kerajaan tersebut. Selanjutnya cerita berbingkai, maksudnya gimana? Cerita dalam cerita. Jadi gini maksudnya, kalian berkumpul, misalnya gibah ngomongin orang. Kalau gibah berkumpul kan cerita, jadi dalam cerita itu kalian membicarakan orang. Itu maksudnya cerita berbingkai. Jadi di dalamnya ada cerita lagi di dalam sebuah cerita itu. Selanjutnya karakteristik yang terakhir ada bahasa. Bahasa ialah ya, tadi contohnya apa aja? Kisah ya benar. Selanjutnya unsur intrinsik, tema. Tema ialah ide pokok cerita. Ada yang bisa memberi contoh tema. Tema itu jadi gambaran secara umum. Ada yang bisa memberi contoh? Apa tema? Misalnya kisah di sekolah itu bisa masuk tema. Nanti kalau lebih khusus lagi, lebih terfokuskan itu dimaksud dengan judul. Jadi tema masih secara luas. Selanjutnya ada latar. Dapat 3 apa aja? Contohnya, kalau tempat latar waktu. Selain itu apa? Selain pagi, siang, sore. Kalau suasana. Selanjutnya ada amanat. Amanat ialah ya, pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pesan amanat, pesan moral yang ingin disampaikan ini bisa berbentuk tersirat dan tertulis. Maksud dari tersirat apa? Tersirat berarti ya, tersirat tidak disampaikan secara langsung. Berarti kalian memahami sendiri bacaan tersebut baru mengambil amanatnya. Kalau surat berarti ya, disampaikan secara langsung oleh pengarang. Bisa pengarang tersebut menuliskan, bisa juga melalui Selanjutnya ada alur. Alur ialah alur dibagi menjadi 3. Alur apa aja? Ya, alur maju ialah alur yang menceritakan cerita dari awal kejadian sampai akhir. Jadi lengkap secara runut dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur itu menceritakan masa lalu, bisa disebutkan dengan flashback. Sedangkan alur campuran itu berarti campuran dari masa lalu. Selanjutnya ada
ada Antagonis. sifat. Kalau tokohnya ada tokoh Utama. dan ya, jadi tokoh utama ialah tokoh yang bagaimana tokoh utama? Ya, ya, tokoh utama ya tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita. Tokoh pembantu berarti dia tokoh yang pembantu pemeran utama. Dengan sifat ada berapa? 3. Ada apa? Antagonis, protagonis, antagonis. Protagonis berarti dia protagonis ini biasa yang disukai sama pembaca, biasa disukai sama yang melihat karena dia memiliki sifat yang baik. Sedangkan antagonis dia itu jahat, dia yang sering menimbulkan masalah. Sedangkan tritagonis ya, jadi dia penengah antara protagonis dan antagonis. Selanjutnya sudut pandang cerita. Sudut pandang cerita ini ada berapa? Sudut pandang orang pertama dan Kurang lebih ya. Sudut pandang orang pertama ini dibagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama pelaku utama sama sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Contohnya, ini sama-sama menggunakan kata aku. Kalau pelaku utama berarti aku menceritakan diriku seutuhnya. Kalau misal sampingan, aku dan sahabatku berarti aku menceritakan tentang sahabatku, tapi masih ada kata aku. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga tahu itu bisa menggunakan kata apa aja. Kan dia menceritakan orang lain, berarti menggunakan kata dia, mereka, beliau, dia. Itu termasuk sudut pandang orang ketiga tahu. Selanjutnya ada gaya cerita. Gaya cerita terletak pada pengarang. Pengarang itu menggunakan gaya bahasa bagaimana? Gaya ceritanya gimana? Blue point atau langsung terbelit atau basa-basi itu termasuk gaya cerita yang digunakan oleh pengarang. Sampai sini ya. Setelah ini silakan kalian diundangkan. Silakan kalian ceritakan setelah ini diskusi kreatif kalian. Kreatif kalian. Jadi bebas. Iya bebas kreatif kalian. Tapi kalau sambungannya unika gimana? Jadi tadi teks hikayat ialah teks yang menceritakan tentang kehebatan seorang tokoh atau tokoh dan diselingi dengan kesaktian. Ada tapi karakteristiknya ada apa aja? Ayo siapa karakteristik teks hikayat ada apa aja? Katanya dibuka juga. Anonim, kemustahilan, kesaktian, unsurnya ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ada apa? Unsur ekstrinsik kalau kebiasaannya ada apa aja? Daripada dijelaskan dengan kompetensi kata frase yang berkaitan dengan tentang kosakata Selanjutnya ada unsur